Halo Lur, ada rekomendasi lagu Lesti yang keren Lur? Kasih di komentar dong. Kita nggak terlalu jauh bahas Lesti Lur, karena kita akan membahas film yang berbahasa Hebrew Lur. Tepatnya pasti film ini dari bangsa Bani Israel Lur. Apa judul filmnya? Singkat banget judulnya Lur, yaitu Anna. Ada banyak film yang berjudul Anna Lur, nggak percaya coba cek di IMDb ya Lur. Namun film Anna yang ini merupakan film yang mengusung genre short and drama Lur, dan film Anna ini disutradarai oleh sutradara yang bernama Orsinai. Dia emang spesialis film-film short movie ataupun film-film dokumenter ya Lur. Tak ada layar lebar yang disutradarainya, namun bukan berarti dia tak punya kemampuan Lur. Karena film Anna yang disutradarainya ini adalah film yang memperoleh penghargaan Cine Foundation Award di Cannes Film Festival 2016, dan bersamaan dengan itu pula film ini ditayangkan perdana di Cannes Festival Film saat itu ya Lur. Tak hanya Cannes Lur, film ini juga memenangi Award of the Israeli Film Academy pada tahun 2016 sebagai Best Short Feature Film, dan film ini juga dinominasikan sebagai film terbaik Poitiers Film Festival pada tahun 2016. Untuk rilisnya film ini tak hanya dilakukan di Cannes Prancis Lur, film ini juga dirilis di Jepang pada 8 Juni 2017 dalam gelaran Short Film Festival in Asia Lur. Untuk rating film ini mampu mendapatkan rating bagus Lur, yaitu 6,6 dari IMDb berkat penghargaan yang mereka peroleh di berbagai ajang festival film ya Lur. So mari langsung saja bekicotnya Lur, come on. Bekicot. Ini adalah momen seorang emak dan anaknya masih bobok Lur. Meski hari sudah siang dan si emak pun harus terlambat pergi bekerja hari itu. Siapa sih nama emaknya Lur? Perkenalkan Lur, namanya Anna, diperankan oleh Evgenia Dodina. Anna bekerja sebagai tukang jahit Lur di pabrik tas. Nah hari itu dia pun terlambat Lur, karena memang jarak rumahnya dengan pabrik cukup jauh. Dia pun setiap hari berjalan kaki ke sana ya Lur. Dan ini adalah suasana pabrik tempat Anna bekerja Lur. Semua tukang jahitnya adalah wanita, kecuali pak bosnya ya Lur. Dan Anna harus menyelesaikan targetnya setiap hari, menyelesaikan banyak tas Lur. Dan saat tengah bekerja dia pun menerima telepon. Dari siapakah telepon itu? Itu dari mantan suaminya ternyata Lur. Dari sini kita tahu bahwa tentunya dia adalah jande ya Lur, karena itu mantan suami bukan suami Lur. Ternyata anaknya juga berangkat hari ini ke Tel Aviv, ibu kota Israel Lur, ke rumah ayahnya itu untuk melanjutkan sekolahnya di sana. Dan ini di luar rencana Anna Lur. Anna merencanakan dia yang mengantarnya ke Tel Aviv ke rumah sang mantan suami, nunggu dia cuti dulu. Tetapi mantan suaminya mendesak anak mereka berangkat hari ini karena dia akan segera pergi ke luar negeri Lur, karena dia ada dinas di luar negeri Lur. Nggak ada anaknya di rumah. Anna pun menemui bosnya untuk minta lembur Lur. Ngapain di rumah tuh anaknya juga nggak ada kan Lur? Itu pikirnya Anna. Dia malas pulang. Namun pak bos nggak mau ngasih jatahnya untuk lembur Lur. Pak bos mengatakan perusahaan untung kalau Anna mau lembur, tetapi dia ingin pulang. Dia nggak mau lembur karena waktu dengan keluarganya tak bisa dibeli dengan uang, kata pak bos Lur. Anna benar-benar terlecut dengan kata-kata itu ya Lur. Anna pun gak jadi lembur dan pergi pulang Lur. Anaknya pun sudah berangkat Lur. Anna pun akhirnya menyesali dirinya gak bisa mengantar si anaknya ya Lur, karena anaknya pasti lama di sana, namanya juga melanjutkan sekolah kan Lur. Anak akan begitu merindukannya, pasti itu Lur. Sesampainya di rumah, Anna pun langsung mandi melepas kekesalan dalam hatinya ya Lur. Anaknya berangkat sendiri di luar rencananya, dan usai mandi Anna pun membersihkan kamar anaknya. Dia pun menelpon anaknya saat itu Lur. Dia memastikan anaknya akan menjalani hari-harinya seperti saat bersamanya di situ. Anna memastikan waktu anaknya tidur, makan siang, dan waktunya belajar Lur. Anna pun berbicara ke mantan suaminya untuk mengontrol waktu anak mereka Lur. Disinilah kita melihat bagaimana detailnya sosok seorang ibu mengurus anak ya Lur. Terlihat suaminya sedikit menyepelekan semuanya Lur. Usai menelpon anaknya itu, disinilah nampak wajah kesepian si Anna Lur. Semenjak di dalam perut sampai mau kuliah bersama anaknya terus, tiba-tiba saja dia harus sendiri. Gimana nggak kesepian kan ya Lur? Usai menelpon, Anna melanjutkan gawinya tanpa sengaja dia melihat kaca Lur. Nah, Anna yang udah lama ngejande ini memandangi tubuhnya di kaca Lur. Dia melihat belum ada yang kendor sepertinya dari tubuhnya, dan semua onderdil miliknya masih utuh dan masih baik Lur. Masih oke-oke meski dia udah 50 tahun pikirnya ya Lur. Dan Anna pun merasa dia masih bisa menarik perhatian para pria. Daripada sendirian di rumah, mending dia nyari berondong pikirnya Lur, karena dia yakin dirinya pasti masih laku dan dikejar sama berondong Lur. Anna pun mengambil baju andalannya saat masih muda. Dia mencoba memakainya dan ternyata masih muat Lur. Dia belum gemuk berarti ya Lur. Dan usai mengenakan baju andalannya itu, Anna pun pergi keluar rumah Lur. Nyari berondong pastinya, itu tekadnya ya Lur. Dan mulailah Anna melangkahkan kakinya keluar rumah.
Ana menyusuri sekitaran rumahnya terlebih dahulu. Langkah awalnya terhenti kepada seorang pria yang bernama Mickey. Si Mickey ini adalah selingkuhannya Ana dulu lur, yang menyebabkan Ana berpisah dengan lakinya lur. Dia seorang pemuda yang bekerja sebagai picker. Umumnya dia membawa barang-barang orang untuk pindahan ya lur. Nah, karena Mickey sibuk hari itu, dia tak melihat Ana dekat dengannya, dan Ana pun sungkan menyapanya ya lur. Akhirnya dia diam. Ana pun pergi tanpa menyapa si Mickey lur. Ana melanjutkan perjalanannya dan dia keluar dari komplek rumahnya. Dia menuju sebuah warung kopi lur. Dia mencoba menenangkan diri dengan ngudut di sana. Tak lama kemudian datanglah seorang pria pemilik warung, namanya Daniel. Siapa pula dia? Daniel ini adalah mantannya si Ana. Dia tahu betul kenakalan Ana dulu, bahkan ketika dia sudah menikah. Sementara itu si Daniel ini sudah menikah sekarang lur. Dia tak tertarik lagi dengan Ana, makanya dia say hello doang lur, nanyain kabar Ana doang. Tak minat dia menggoda si Ana ya lur, padahal Ana berharap dia digoda. Может, зайдешь ко мне вечером после работы сегодня? אז מה? לאן את הולכת ככה? Проблема дома? Нет. Что такое? Что-то случилось? Melihat itu, Ana pun mulai ciut nyalinya lur. Dia merasa dirinya udah tua, mungkin gak ada lagi yang suka kepadanya. Ana pun mulai pasrah dengan usianya ya lur. Di sini dia baru tahu kalau dia sudah tua lur. Usai ngobrol sebentar dengan Daniel, Ana pun melanjutkan perjalanannya ke sebuah sudut kota, di mana di situ ada mobil taksi yang sedang terparkir lur. Dan Ana bertemu dengan si supir namanya Alon lur. Alon ini adalah tetangganya Ana. Istri Alon adalah sahabatnya Ana lur. Dia teman baiknya si Ana, dan Ana meminta Alon membawanya ke tempat sepi. Mendengar itu, Alon pun semangat lur. Dia tahu pasti Ana minta sesuatu, dan Alon yang gemuk ini mungkin gampang ditaklukkan oleh Ana ya lur, karena Ana berpikir istri Alon jauh kalah dibandingkan dirinya lur. לפי לך מונה. באמת, אני אשאל. צריך איזה תיעוד לנסיעה, אי אפשר להיעלם ככה לכולם. Sesampainya mereka di tempat itu, Ana pun langsung pindah ke kursi belakang. Dia memanggil Alon mendekat, dan Alon tak mau cepat-cepat lur. Dia ingin mesra-mesraan dulu dan santai. Namun melihat keringat Alon yang banyak dan bau yang gak enak, Ana pengen langsung saja lur. Nah, disitulah Ana ambil posisi on top lur. Sekian lama Ana berusaha mengendalikan permainan. Alon tak juga terlihat semangat lur, dan dia melihat Alon tak menikmatinya. Dengan wajah cemberut, Ana menyelesaikan semuanya, dan dia memutuskan menggunakan jurus 5 jari hingga akhirnya Alon finish ya lur. Di sini Ana merasakan bahwa dirinya benar-benar sudah tak menarik lagi. Bahkan seorang seperti Alon yang seorang supir dan gemuk pun tak bisa finish bersama dirinya ya lur. Di sini pun Ana mulai menyadari lur bahwa fisiknya sepertinya sudah kendor. Mereka pun bertengkar di luar mobil ketika Alon memohon ke Ana untuk tak menceritakan ini semua ke istrinya lur. Dan Alon tersinggung ketika Ana mengatakan bahwa apakah istri Alon lebih baik dari dirinya, dan Alon hampir menampar si Ana lur. אם את מספרת על זה למישהו, אם איכשהו זה מגיע לאשתי. שתספר. בקושי הייתי בפנים. לא מכירה אותי בקטעים האלה. אני לא צוחק איתך. בסדר, הבנו. Dan Ana pun menangkis tangan si Alon lur. Dia pun berlari pergi meninggalkan si Alon. Ana pun merenungi nasib dirinya ya lur. Udah jande tuh kendor pule pikirnya lur. Bagaimana bisa dia bisa punya laki lagi? Itu pikir si Ana ya lur. Ana pun pasrah dengan kenyataan tentang dirinya ini lur. Nah, saat Ana pulang ke rumah, dia pun mendapati keran airnya bocor. Dia mencoba memperbaikinya, tapi dia nggak bisa. Dan esok hari dia memanggil si Mickey ke rumah untuk memperbaikinya. Dan melihat tangan Mickey, si Ana jadi gemetaran lur. Dia benar-benar gak kuat melihat semua underdeal milik Mickey. Dan Ana yang kelasak kelusuk itu akhirnya terus terang. Dia mengatakan bahwasanya dia butuh gelut. Dia berharap Mickey bersedia menggelutnya. Dan Ana mengatakan dia akan membayar Mickey 2 kali lipat dari upahnya sekarang. Dan Mickey mengatakan tak perlu membayar, dia akan melakukannya untuk Ana lur. כל החום הזה משגע אותי. כנראה משבש לי משהו במערכות. לא יודעת אם אתה מבין. אני יודעת שזה נשמע ממש לא טוב. אתה יכול פשוט להשאיר ככה את הצינור. אני אשלם לך בכל מקרה. Tetapi Mickey meminta waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya ini dulu ya lur. Selesai itu semua, Ana akan membawa Mickey ke ruang tamu lur. Dan di situ semua terlihat tegang lur. Mickey nggak berani duluan. Dia merasa tak pernah dikejar-kejar seperti ini. Akhirnya Ana yang mulai duluan. Ana pun berdiri dan langsung ngambil posisi on top. Dan saat Ana sedang oke-okenya, tiba-tiba saja Mickey minta stop. Dia ingin Ana memakai pengamannya lur. Untung Ana punya ya lur. Dan mereka pun akhirnya bergelut hebat siang itu.
dan Ana mendapatkan apa yang dicarinya selama ini ya lur. Ana benar-benar merasakan super sekali. Sudah lama banget dia menganggur ya lur, dan usai bergelut Ana pun merenungkan nasib dirinya. Dia merasa masa-masa jayanya udah habis. Dia pun sampai harus merengek minta orang lain menggelutnya. Tentu itu hal yang sangat hina bagi wanita, pikir Ana, dan Ana harus menjalani hari-hari ke depannya dengan rasa kesepian. Dia tahu standar dirinya sudah berada di level terendah dan tak ada orang lagi yang mau menggelut dirinya. Dan saat si Alon ingin pergi, Ana menahan tangannya lur. Ana meminta Alon menemaninya sampai besok pagi. Akhirnya Alon pun bobok di rumah Ana ya lur, dan mereka kembali bergelut di malam harinya. Pagi-pagi terdengar suara anaknya lur, sementara Alon masih bobok. Kacau negara, pikir si Ana, dan akhirnya mau nggak mau Ana pun membuka pintu. Ternyata benar itu anaknya lur. Mereka pun sarapan pagi bertiga. Di situ Ana pun tak berbicara sepatah kata pun, namun terlihat putranya tersenyum, dan itu tandanya dia sudah tahu apa yang terjadi lur. Alon pun pergi dan Ana pun melanjutkan hari-harinya seperti dulu bersama dengan putranya lagi lur. Dan tak lupa pula si Ana memberikan pantun untuk dulurku semua. Apa itu isi pantunnya? Ini lur: pagi-pagi pergi ke ladang, mampir ke kali untuk mandi. Kalau bertemu umur yang panjang, insya Allah bertemu lagi lur. Itu pantunnya ya lur. Berarti itu semua tamat lur. Kesuksesan short movie ini setelah gue tonton, tak ragu tak bimbang bisa gue katakan pada sosok Ana yang diperankan oleh Evgenia Dodina lur. Seperti yang lu lihat, tatapannya penuh makna, aktingnya benar-benar menghipnotis penonton untuk masuk ke dalam karakter Ana yang diperankannya ya lur. Seorang yang sudah lama sendiri dan memendam sejuta keinginan yang tak terpenuhi lur. Jujur gue merasakan banget dari aktingnya yang dilakukan oleh Evgenia Dodina ini. Dia bukanlah artis kaleng-kaleng ya lur. Dia turut andil dalam TV series BBC Amerika yang sangat sukses, yaitu Killing Eve, yang tayang semenjak 2018 sampai 2020 lur. Series itu mendapat rating super dari IMDb yaitu 8,1. Itu salah satu TV series tersukses BBC ya lur. So dia bukanlah artis biasa lur. Perlu gue jelaskan sedikit di sini, seperti yang sering gue bilang lur, short movie benar-benar memainkan nilai artistik yang sangat tinggi dalam pembuatannya. Alur cerita dibuat dengan singkat, padat dan jelas, penuh ketelitian memahami ceritanya. Nah, di sini sang sutradara Orsinai mencoba memberikan gambaran banyak hal lur. Satu, bagaimana sosok seorang anak yang mengerti kebutuhan nyokapnya yang jande. Anaknya itu tahu apa yang terpendam dalam diri nyokapnya meski dia masih remaja, dan dia berusaha memberikan peluang untuk nyokapnya ya lur agar bisa bebas. Nah, kepergiannya hanyalah akal-akalan doang agar nyokap bisa bebas. Itu yang pertama lur. Dua, kasih sayang ibu ke anaknya lur. Bagaimana Ana benar-benar merawat anaknya dengan baik. Dia nggak ingin sang anak tumbuh dengan buruk. Oleh karena itu Ana menyimpan semua keinginannya agar anaknya tak melihat keburukan dirinya. Demi anaknya dia tak mau membawa pria ke rumahnya walaupun dia gila gelut ya lur. Yang ketiga, tentang pasangan lur, bagaimana pentingnya sosok pasangan dalam hidup kita agar tak out of control seperti Ana ya lur. Dia merendahkan dirinya, meminta gelut ke Miki merupakan hal yang benar-benar hina lur. Pesan yang sangat keren banget ya lur. Secara umum film ini benar-benar sudah memenuhi segala unsur menjadi short movie yang terbaik lur, dan film ini benar-benar keren menurut gue, dan gue harap kalian menontonnya dengan baik dan benar ya lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.